Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jemaah ketarjian PCM Padangan yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa istiqomah dalam upaya kita mentradisikan kajian ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian, jamaah ketarjian yang dimuliakan Allah, karena kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal, dan di dalam penanggalan Jawa yang merupakan gabungan dari kalender Hijriyah dengan tahun Saka, bulan Rabiul Awal itu disebut sasi mulut. Dan kata mulut itu juga sebenarnya dari bahasa Arab, yaitu dari kata maulud, merujuk pada sosok bayi yang dilahirkan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga kajian tentang maulid atau nanti juga bisa disebut maulud itu sangat penting untuk kita coba dalami, meskipun topik ini berulang-ulang tiap tahunnya, tapi tentu nanti model pembahasan kita ya tidak sama dengan pembahasan yang sebelum-sebelumnya gitu. Oleh sebab itu kita akan mengkaji tentang maulid Nabi Muhammad SAW, apakah itu termasuk bid'ah atau perkara keduniaan, artinya bisa dilakukan ketika membawa kemaslahatan. Dan tema ini penting, Pak, karena kalau kita lihat di tengah masyarakat ketika bicara tentang maulid itu ada kelompok yang muayyidin, pendukung maulid, yang pro terhadap maulid, dan kadang-kadang ini dijadikan politik identitas. Bukan ciri ahlu sunnah wal jamaah kalau tidak merayakan maulid itu. Tapi di sisi yang lain ada kelompok yang mu'aridin, menentang maulid dengan alasan maulid itu tidak pernah dirayakan di zaman Rasulullah SAW dan juga di zaman salaf, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Belum dikenal perayaan apa? Maulid. Karena dalam sejarahnya maulid itu dilakukan, ada yang mengatakan di abad 3 oleh dinasti Fatimiyah yang ada di Mesir, yaitu penganut teologi Syiah Ismailiyah yang pernah menguasai Mesir. Kemudian di abad ke-7 itu ada seorang raja yang membuat peringatan maulid yang cukup besar, namanya Al-Malik Al-Mudhaffar, sahibu Irbil, ada yang baca Arbil, yaitu seorang raja yang ada di Irbil yang ada di Irak sana. Itu membuat perayaan maulid yang cukup meriah itu dalam sejarah maulid Nabi.
Nah, sehingga kelompok yang mu'aridin menolak. Berarti kalau sesuatu itu tidak dilakukan di zaman Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, law kana khairan lasabaquna Bapak ilaih. Kalau itu baik tentu para nabi, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in akan melakukan. Sehingga kelompok yang kedua ini menolak maulid itu. Ya, maulid itu bid'ah. Kalau bid'ah ya berarti kullu bid'atin apa? Dolalah wa kullu dolalatin finnar. Nah, sehingga kita penting Pak untuk melihat dan memposisikan kira-kira Muhammadiyah itu antara yang pro atau yang kontra, atau jangan-jangan Muhammadiyah membolehkan maulid jika membawa apa? Kemaslahatan itu. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, istilah maulid itu ada beberapa istilah, bisa disebut maulid, bisa disebut maulud. Ini yang dua istilah yang paling populer di masyarakat Pak. Jadi kalau maulid merujuk pada waktu dilahirkan Nabi, itu berarti ismu zaman kalau dalam ilmu sorof itu, Kalau disebut maulud berarti ismul maf'ul, menunjukkan sosok bayi yang dilahirkan. Sebagaimana hadis Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan apa? Suci. Berarti mau disebut maulid, mau disebut maulud, itu dua-duanya apa? Betul. Bisa juga disebut milad. Miladu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di Indonesia tidak begitu populer, Pak. Justru kalau di kalangan warga Muhammadiyah, milad itu memperingati hari kelahiran, tapi bukan memperingati hari kelahiran Nabi, tapi memperingati hari kelahiran apa Pak? Jamiah atau persyarikatan. Ya kadang-kadang Muhammadiyah itu suka apa Pak? Di soal Muhammadiyah enggak begitu mementingkan maulid, tapi kalau milad selalu merayakan Pak. Dan bahkan ada instruksi dari PP itu untuk merayakan apa? Milad. Enggak gelem maulidan atau mauludan kok miladan Pak. Terus apa bedanya gitu loh. Padahal kalau maulid atau maulud itu dihubungkan dengan sosok Nabi, kalau milad hanya organisasi. Nah itu kan. Bisa juga disebut id maulid atau ihtifal maulid. Ini enggak begitu populer di kalangan kita. Nah, dalam melakukan maulid itu ada beberapa tujuan dan beberapa amalan ya. Itu beda-beda gitu. Misalnya di antara amalannya itu pembacaan kitab mawalid. Kitab mawalid kayak ini Pak. Sudah pernah tahu atau enggak? Sedangkan dulu bisa tibaan atau berjanjian atau enggak Pak? Dulu bisa, sekarang Pak? Sekarang lali. Suaranya bagus atau cempreng Pak? Duh. Nah, ini ada maulid zaiba. Kalau di Jawa sering disebut zibaan Pak. Ada maulid al-Barzanji. Kalau maulid al-Zaiba itu ditulis oleh Abdurrahman As-Syaibani atau Al-Zaibai. Kalau maulid al-Barzanji itu ditulis oleh Sayyid Ja'far al-Barzanji. Jadi bahasa Jawa menjadi berjanjian itu Pak. Kemudian ada qasidah burdah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Busiri. Ada juga maulid al-Azab. Ada juga maulid Syarafil Anam. Semuanya terhimpun dalam buku namanya Majmu'atu Mawalid wa Adiyah. Biasanya bukunya versi saya kecil Pak. Ada yang besar itu, yang warnanya ada hijau, ada yang merah Pak itu. Di masjid-masjid biasanya ada itu. Nah, perayaan maulid tidak dilepaskan dari pembacaan apa? Kitab-kitab mawalid atau yang bisa kita juga sebut kitab al-madih itu, al-madih itu. Nah, nanti kalau misalnya Muhammadiyah membolehkan maulid, apakah boleh pembacaan kitab
Maulid sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari perayaan Maulid. Kira-kira dibolehkan atau tidak? Nanti kita akan coba perdalam. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Tapi sebelumnya, sebelum melihat bagaimana pandangan Muhammadiyah tentang Maulid, kita berangkat dulu dari manhaj tarjih, Pak. Karena manhaj tarjih itu metodologi pengambilan hukum di dalam Muhammadiyah sebelum melahirkan fatwa atau putusan. Putusan yang ada di HPT itu jilid 1 dan 3. Kalau fatwa yang dihimpun dalam TJA yang sekarang sudah ada 9 jilid itu, jilid 1 sampai 9. Nah, metodologinya itu disebut manhaj tarjih. Ya, sederhananya fatwa atau putusan itu ibarat makanan yang sudah siap disantap, Pak, atau sudah siap saji ya, tinggal makan, tinggal mengkonsumsi. Tapi dapur pembuatan putusan dan fatwa itu ada di manhajnya. Sehingga kajian-kajian saya itu saya coba arahkan ke manhajnya, Pak, bukan sekedar bicara fatwa atau putusan. Kalau bicara hukum yang sudah jadi itu kan mudah, Pak, kan? Tapi yang paling penting kita pahami bagaimana proses yang melahirkan putusan atau fatwa. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, dalam manhaj tarjih, Pak, ketika kita mau mengkaji tentang sebuah permasalahan itu harus dipetakan, dibikin mapping atau pemetaan. Pemetaannya diawali dengan pertanyaan, apakah permasalahan yang kita kaji itu termasuk al-umur ad-diniyah atau al-umur ad-dunyawiyah. Ini penting, Pak, dan membedakan orang Muhammadiyah yang pernah ngaji tarjih atau tidak. Kalau orang Muhammadiyah yang tidak pernah mengaji tarjih, Pak, tiba-tiba langsung pada kesimpulan. Tapi kita harus tahu dulu, ini perkara agama atau perkara dunia, atau termasuk al-umur ad-diniyah atau al-umur ad-dunyawiyah. Nanti kita coba lihat Maulid itu masuk mana, perkara dunia atau perkara agama. Kalau sesuatu itu disebut perkara agama, itu sudah dirumuskan sebagaimana yang disebutkan oleh HPT dalam HPT jilid 1, kitabnya namanya Kitab Al-Masail Al-Khams, kitab masalah 5. Masalah 5 ini enggak boleh Pak, dilupakan, karena semua ijtihad Muhammadiyah itu sumber pokoknya ya dari masalah 5. Sehingga masalah 5 itu sering diistilahkan sebagai paradigma pemikiran keagamaan Muhammadiyah. Masalah 5 itu respon atau jawaban Muhammadiyah terhadap 5 pertanyaan. Ma huwa din, apa itu agama? Ma hiya dunya, apa itu dunia? Kemudian ma hiyal ibadah, apa itu ibadah? Terus ma huwa sabilullah, apa itu sabilullah? Terus yang terakhir apa? Ma huwal qiyas, apa itu qiyas? Berarti masalah 5 itu bicara tentang ad-din, agama, ad-dunya, dunia, al-ibadah, ibadah, terus sabilullah, terus qiyas itu. Nah, dalam konteks pembicaraan tentang mahuwaddin, apa yang disebut agama? Yang disebut agama dalam pandangan Muhammadiyah itu ma anzalahullahu fil Quran wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah. Yang disebut agama itu apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan apa yang terdapat dalam sunnah sahihah. Berarti ini bicara Bapak sumber ajaran agama. Dalam pandangan Muhammadiyah semua ajaran agama harus berlandaskan yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah, tapi sunnahnya disebut sahihah, ay makbulah, maksudnya yang bisa diterima, yang mencakup 2 hadis, hadis sahih dan hadis hasan. Kalau dhaif bisa dipakai atau enggak? Tidak. Kalau maudhu, palsu, bisa dipakai atau enggak? Tidak. Nanti tentang maulid, Pak, itu ada hadis yang secara khusus menjelaskan tentang perintah melakukan maulid, Pak, secara khusus itu.
Kalau hadis puasa Senin, puasa Asyura, dalil Abu Lahab itu cuma apa Pak? Itu tidak eksplisit. Dia dipahami saja mengarah kepada maulid, meskipun dalil itu tidak bicara tentang maulid. Tapi yang ini dalil khusus Pak. Dalil apa? Khusus bicara maulid. Dalil tersebut disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani Pak. Mbah Yai Nawawi Banten, maha guru ulama Nusantara Pak. Termasuk Mbah Yai Ahmad Dahlan itu dikatakan pernah berjumpa dan berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani ketika beliau belajar di Mekah. Beliau menulis kitab banyak sekali dalam bahasa Arab Pak. Berbeda dengan Mbah Soleh Darat. Kalau Mbah Soleh Darat itu tulisannya selalu pegon. Tapi kalau Mbah Nawawi Al-Bantani itu bahasa Arab. Sampai sekarang menjadi rujukan yang penting di pesantren-pesantren tradisional. Salah satu kitabnya itu namanya Madarijus Su'ud ila Iktisa'il Burud. Kitab ini syarah atau komentar terhadap kitab Maulid yang namanya Maulid Al-Barzanji Pak. Ini disyarahi oleh Mbah Yai Nawawi Al-Bantani. Ya ini Kak kitabnya Pak. Madarijus Su'ud ila Iktisa'il Burud. Syarhu Al-Imam Al-Fadil Al-Hummam Dzil Qadari As-Sunni Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani Alal Maulid coba Pak An-Nabawi lil Imam Al-Arif As-Sayyid Ja'far Asy-Syahir bil Barzanji. Berarti apa? Syarah kitab Maulid Al-Barzanji. Di kitab tersebut Pak, ini kalau jenengan mau beli mudah Pak, pokoknya toko beli di toko kitab kuning ya. Kitabnya Kurasan tahu ya? Kurasan itu enggak dijilid itu Pak, enggak di staples atau dijilid ya. Bisa diambil itu namanya Kurasan ya. Nanti cek di halaman 15 di sana disebutkan, salah langsung ke poinnya saja Pak. Qala sallallahu alaihi wasallam, hadis atau enggak ini? Hadis, artinya disandarkan pada Rasulullah. Bagaimana bunyinya? Man a'dhama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa yang mengagungkan maulidku atau hari kelahiranku, kuntu syafi'an lahu, saya akan menjadi orang pemberi syafaat baginya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Berarti syaratnya mendapatkan syafaat Nabi apa Pak? Ikut merayakan maulid itu. Ikut merayakan Bu maulid. Perayaan maulid butuh dana atau enggak Pak? Butuh. Untuk apa Pak? Bikin takir. Terus apa lagi Pak? Ngundang mubalek Bu disangoni. Terus apa lagi Pak? Yang datang yuk diamplopi juga gitu. Pokoknya disenangkan Pak. Oleh sebab itu panitia maulid butuh dana atau enggak? Butuh. Jenengan suruh infak. Coba sekarang dengarin fadilahnya infak ketika apa? Maulid. Ya ini dengerin Pak Bu. Bagaimana fadilahnya? Waman anfaqa dirhaman fi maulidi, siapa yang menginfakkan 1 dirham di maulid Nabi itu. Faka'anna ma anfaqa jabalan minadz-dzahab fi sabilillah. Seakan-akan ia berinfak 1 gunung emas fisabilillah. Jadi 1 dirham sama dengan infak 1 gunung emas. Itu nilainya berapa gram Pak? Berapa itu? Kalau dinominalkan itu M atau T Pak? T Pak, T katanya. Berarti besar sekali Pak. Sehidup kita cari uang T itu nggak mudah Pak. Tapi ketika maulid meskipun 1 dirham sama dengan apa Pak? Nominal T tadi. Menunjukkan apa?
betapa besar nilai infak ketika maulid. Dan hadis ini Pak, itu secara umum tersebar gitu. Bahkan khutbah Jumat yang suka dijual di pasar, yang sesuai urutan bulan itu Pak, hari atau bulan itu ya, itu ketika bicara tentang khutbah bulan maulid itu yang menyebutkan hadis ini gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan Pak, hadis ini yang dinisbahkan kepada Rasulullah. Tapi kira-kira kualitas hadis ini bagaimana? Nah ternyata ketika ditakhrij Pak, hadis ini, takhrij itu apa? Ilmu untuk mengkaji kedudukan hadis itu ditemukan di kitab apa. Kemudian darajatu hadis ya, derajat hadisnya itu bagaimana? Itu namanya apa? Ilmu takhrij. Ternyata tidak ditemukan di semua kitab hadis. Sahih Bukhari, Sahih Muslim enggak ketemu. Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i enggak ketemu. Musnad Imam Ahmad juga enggak ketemu. Sehingga hadis yang tidak ditemukan sumbernya Pak, disebut la aslalahu, hadis yang tidak ada asalnya atau rujukannya. Kalau hadis la aslalahu itu sudah indikasi, kalau ilmu takhrij Pak, indikasi apa Pak? Hadisnya itu maudhu, palsu. Karena hadisnya ini palsu Pak, dalam paham agama Muhammadiyah, sumber ajaran agama tadi apa? Al-Quran dan sunnah. Sunnahnya apa? Sahihah atau makbulah, mencakup hadis sahih dan hasan Pak. Sehingga hadis dhaif atau maudhu tidak bisa dipakai. Meskipun tadi disebutkan hadis ini berasal dari Rasulullah itu. Jelas ya? Berarti nggak bisa dikategorikan sebagai perkara apa? Agama. Nah, sehingga maulid itu bisa ditarik ke perkara dunia. Kalau perkara dunia, Nabi Muhammad SAW bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu yang lebih tahu bagaimana tata cara mengurusi keduniaan. Maksud hadis ini dalam pandangan tarjih ya, huwal umur allati lam yub'ats li ajlihal anbiya, adalah perkara-perkara yang bukan menjadi tugas Nabi. Nanti jenengan bisa perdalam apa saja yang bukan menjadi tugas Nabi, itu bisa kita temukan di kitab Usulul Fiqh Pak, nama yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Khalaf. Biasanya dipakai di IAIN sebagai referensi di kuliah. Tapi kalau di Al-Azhar Pak, nggak boleh kitab semacam itu dipakai. Kenapa? Kitab kontemporer, fikih sunnah di Al-Azhar nggak boleh Pak. Itu untuk orang awam, bukan untuk ulama Pak. Tapi kalau di IAIN fikih sunnah, buku bahasa Indonesia pun juga boleh dipakai referensi Pak. Kalau di Al-Azhar, kalau nggak kitab terkenal ulamanya siapa, sudah diakui keilmuannya Pak, kitabnya klasik, nah itu nggak bisa dipakai apa? Referensi. Kalau kita nulis makalah sama dosen, ada rujukan fikih sunnah, langsung dilempar apa kertas kita gitu. Kamu itu ulama, bukan orang awam. Meskipun kalau di Indonesia fikih sunnah bisa dijadikan apa? Referensi itu. Nah, di kitab usul fikih tadi disebutkan sesuatu yang bukan menjadi tugas Nabi, itu yang pertama adalah at-tabi'ah al-basyariyah, tabiat kemanusiaannya Nabi. Misalnya Nabi makan, Nabi minum, Nabi tidur. Nabi kalau minum, kalau makan itu suka sesuatu yang makanan yang dingin Pak. Tapi apakah kita harus mengikuti Nabi Pak dalam konteks makanan dingin itu? Jenengan makan bakso nunggu dingin atau panas langsung dimakan Pak? Hangat ya paling enggak. Tapi kalau Nabi suka yang dingin. Yang semacam ini kita tidak harus mengikuti. Atau mungkin dalam bahasa
Sekarang Pak ada Muhammad Ghazali, bukan Imam Ghazali, Muhammad Ghazali itu membuat kitab untuk membedakan mana sunnah tasyri'iyah sama sunnah ghairu tasyri'iyah. Sunnah yang bisa dijadikan landasan hukum, maksudnya diikuti, atau ada sunnah yang tidak harus diikuti itu. Kalau makanan itu dingin atau panas itu termasuk ghairu tasyri'iyah, tidak harus diikuti. Tapi kalau Nabi mengajarkan makan itu harus baca bismillah, tangan kanan itu ya disuruh apa Pak? Untuk diikuti. Karena Nabi ketika mengajarkan ke Ibnu Abbas, ya gulam samillah, wahai anak kecil kalau makan bacalah bismillah. Wakul biyaminik, suruh makan pakai tangan kanan. Wakul mimma yalik, kalau makan itu dari pinggir, jangan langsung dari tengah, apalagi bancaan Pak Bu. Nah, jenengan bancaan kebuli dari tengah, padahal tengahnya itu ada itu nanti yang lainnya ya pasti marah Pak kalau langsung dari tengah. Makanya suruh pinggir dulu. Yang tengah itu biar sing bagi apa Pak, tukang andum apa Pak, adum ayamnya itu Pak. Itu ya. Nah, yang kedua yang termasuk bukan menjadi tugas Nabi itu disebut al-khibrah al-insaniyah, pengalaman kemanusiaan. Nabi itu dalam perang pernah apa? Kalah. Perang apa? Perang Uhud itu kan Nabi kalah gitu. Dan Nabi pernah memberikan saran kepada penduduk Madinah ketika melakukan talqih Pak, penyerbukan kebun kurma itu disarankan Nabi supaya apa? Tidak melakukan penyerbukan. Dengan apa Pak? Supaya dengan kawin silang itu, jantan betina itu. Tapi kata Nabi, biarlah terjadi penyerbukan secara alamiah dengan ain atau hewan Pak, lewat angin atau hewan. Tapi ternyata mengalami apa? Kegagalan. Nah, dari situlah Nabi bersabda Pak, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya, oleh sebab itu Nabi sebagai manusia biasa kadang dalam melakukan sesuatu itu juga mengalami apa Pak? Ketidakberhasilan atau kegagalan Pak. Menunjukkan kalau masih manusia biasa. Yang ketiga, ini ibu-ibunya nggak usah dengerin ini. Termasuk khosois Nabi, kekhususan Nabi itu kalau laki-laki boleh nikah maksimal berapa Pak? 4. Bisa Pak? Kalau hati mau ya, tapi berat itu. Dan istri pasti tidak mengizini. Maksimal 4. Tapi kalau Nabi itu lebih Pak. Nabi itu istrinya 9 itu ketika Nabi meninggal. Tapi ketika Nabi masih hidup itu istrinya 11. Istrinya 11 Pak. 2 meninggal ketika Nabi masih hidup, diantaranya Sayyidah Khadijah. Nabi meninggalkan 9 istri Pak. Itu khusus Nabi, kekhususan Nabi, nggak boleh ditiru oleh umatnya gitu. Nak nikah pingin niru Pak. Tapi nek sholat tahajud Pak wajib bagi Nabi. Nah sholat tahajud bagi jenengan wajib, kira-kira mampu atau enggak Pak? Korban bagi Nabi wajib, tapi bagi umatnya sunnah. Nek pingin niru kan mau milih sing enak-enak Pak. Oh nikah itu lebih dari 4 ya boleh. Tapi yang berat-berat gak mau mengikuti. Nah sehingga dari sini maulid itu perkara agama atau perkara keduniaan. Dalam pandangan Muhammadiyah Pak, maulid itu termasuk perkara keduniaan karena nggak ada perintah secara khusus, nggak ada larangan secara khusus, berarti masuk perkara keduniaan. Kalau keduniaan boleh dilakukan dengan mendasarkan pada ijtihad. Ijtihad itu ada 3. Ada ijtihad bayani, al-ijtihad al-bayani. Maksudnya ijtihad yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Secara umum kita gunakan dalam konteks ibadah Pak.
Ibadah kita itu pasti ijtihadnya bayani. Karena bagaimana tata cara takbir? Ngangkat tangannya bagaimana? Sepundak atau setelinga atau di atas, kan cari apa? Dalilnya. Bagaimana hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum? Ya ijtihadnya bayani, harus cari apa? Dalilnya dari Quran dan Sunnah. Kalau tidak bisa dilakukan ijtihad bayani atau ijtihad secara tekstual, itu dilakukan ijtihad al-qiyasi, Pak. Maksudnya apa? Melakukan analogi. Yaitu dengan apa? Dengan menyamakan persoalan yang ingin kita cari hukumnya dengan persoalan yang hukumnya sudah dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah karena memiliki kesamaan illah atau kausa. Sehingga kita tarik hukum yang sama. Contohnya paling mudah, hukum tawak itu apa? Halal atau haram? Halal atau haram, Pak? Tawak itu kan memiliki unsur memabukkan karena kadar alkoholnya lebih dari 5%. Tapi kalau jenengan lakukan ijtihad bayani, Pak, bisa atau enggak? Ijtihad bayani cari dalil dari Quran dan Sunnah yang bicara khusus tentang tawak. Ada atau enggak, Pak? Enggak ada. Tawak itu tidak dikenal di zaman Nabi, Pak. Nabi enggak tahu tawak. Yang ada khomer. Kalau khomer itu minuman keras tapi terbuat dari anggur. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitani fajtanibuh. Itu khamr itu apa? Dari anggur. Tapi karena sama-sama memabukkan, ketika dilakukan ijtihad qiyasi, Pak, tawak ya dihukumi haram. Ya, meskipun tidak ada dalil innamat tawa'u, yang ada innamal khamru. Itu namanya ijtihad qiyasi. Kalau tidak bisa dilakukan ijtihad qiyasi, pindah ke ijtihad al-istislahi, Pak. Ijtihad yang mendasarkan kepada maslahah. Jadi tidak ada dalil yang mendukung atau yang menolak itu. Atau mungkin bahasanya al-maslahah al-mursalah, Pak. Ya contohnya hukum mentaati lampu lalu lintas, itu hukumnya apa, Pak? Wajib atau sunnah atau mubah, Pak? Wajib, hati-hati loh, Pak, gitu kan. Kadang suka terobos. Ya kalau menurut undang-undang wajib, Pak. Kenapa kok ditetapkan wajib? Misalnya kalau hijau dengan jalan, kalau merah berhenti, kalau kuning apa, Pak? Hati-hati, gitu. Siap-siap jalan, gitu. Kenapa kok harus ditaati? Misalnya hijau jenengan berhenti, kalau merah jalan itu. Sehingga ketika kita tetapkan wajib itu pakai ijtihad istislahi, Pak. Maksudnya apa? Syariat itu pasti ingin merealisasikan kemaslahatan, sehingga muncul istilah maqasid asy-syariah. Tujuan syariat 5 apa saja, Pak? Hifdzuddin, menjaga agama. Terus apa lagi? Hifdzun nafs, menjaga jiwa. Hifdzul akal, menjaga akal. Kemudian apa? Hifdzul mal, menjaga harta. Hifdzun nasl, menjaga keturunan. Semua ajaran agama, baik perintah atau larangan, semuanya ingin merealisasikan 5 ini, Pak. Contohnya, mencuri hukumnya apa? Haram. Kenapa? Karena agama ingin menjaga apa tadi dari 5? Harta. Membunuh orang lain hukumnya apa? Haram. Karena agama ingin apa? Menjaga jiwa. Zina haram. Kenapa? Karena agama ingin menjaga keturunan. Nah sekarang, Pak, mentaati lampu lintas. Tadi jenengan bilang wajib, ya, meskipun prakteknya ya belum tentu gitu. Itu kita sepakat karena sama dengan tujuan syariat, agama ingin menjaga apa, Pak? Menjaga jiwa biar tidak terjadi kecelakaan, maka apa? Ada lampu lalu lintas yang wajib untuk ditaati. Itu namanya ijtihad al-istislahi. Secara umum digunakan oleh pemerintah untuk menetapkan kebijakan publik, Pak.
kebijakan apa? Publik. Itu biasanya pakai ijtihadnya ijtihad apa? Istislahi. Nah, dari sini Pak Bu, Muhammadiyah berkesimpulan maulid itu perkara dunia, tidak bisa diijtihati dengan ijtihad bayani. Kiasi juga enggak bisa, sehingga yang dilakukan apa? Istislahi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya perayaan maulid itu bisa dilakukan ketika membawa kemaslahatan. Tapi kalau tidak membawa kemaslahatan ya tidak harus dilakukan itu. Tapi kalau jenengan hidup Pak di masyarakat yang masyarakatnya nggak mau ngaji, nggak mau ngaji ya cuma di momen-momen tertentu Pak, kayak maulidan itu, maka maulid bisa dimanfaatkan untuk apa Pak? Media dakwah itu. Mau ngaji kalau ada berkatnya, nek tangan nek, apa Pak nggak ada berkatnya ya nggak budal. Maka maulid bisa dijadikan media untuk dakwah. Tapi tentunya perayaan maulid Muhammadiyah di Muhammadiyah nggak boleh apa Pak mengandung unsur TBCS. Ya diantaranya bacaan riba atau berjanji. Nanti kalau waktunya cukup kita bahas sedikit. Kalau enggak ya berarti kapan-kapan. Nah, itu ya. Jadi di situ kalau pandangan Muhammadiyah maulid itu tergantung seberapa butuh kita merayakan maulid. Dan gambaran maulid di Muhammadiyah bagaimana? Ya kayak kita ngaji di sini. Ya kira-kira acara gini ya maulidan, Pak. Kan maulidannya kan sederhana gitu. Ya sebagaimana ngaji pada umumnya gitu. Tidak ada ritual apa tertentu. Misalnya harus baca kitab mawalid, enggak semacam itu. Nah. Tetapi Bapak dan Ibu saya dimuliakan Allah, sebagian kelompok yang pro terhadap maulid itu menggunakan dalil kiasi Pak. Menggunakan apa? Dalil kias atau ijtihad apa? Kiasi. Di antara dalil maulid Pak yang digunakan oleh ulama yang pro terhadap maulid Pak. Ini kalau jenengan baca 3 kitab ini Pak. Madarijus Su'ud ila Iktisa'il Burud Mbah Yai Nawawi Al-Bantani, Haulal Ihtifal bi Dzikra Al-Maulid An-Nabawi Syarif Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Ini yang dipakai Gus Bah itu Pak. Ada di YouTube Pak. Nanti pakai dalil Abu Lahab itu. Kemudian Al-Adiyah Asy-Syar'iyyah fi Jawazil Ihtifal bi Miladi Khairi Bariyah yang ditulis oleh Syekh Izzuddin Husain Syekh. Ini semua dalil menggunakan semua kitab ini Pak menggunakan ijtihad kiasi atau dalil kias dalam menetapkan apa? Maulid. Di antara dalilnya Pak, misalnya pendalilan puasa Senin gitu. Puasa apa? Senin. Jenengan cek di Bulughul Maram Pak. Di Bulughul Maram itu kan ada hadis Abu Qatadah Al-Ansari. Babu shaumi tatawwu di Bulughul Maram. Enggak sempat saya kutip ya. Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil Itsnin. Nabi pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Jawabannya Nabi apa? Dzalika yaumun wulidtu fi. Hari Senin itu hari aku dilahirkan. Wa bu'itsu fi. Saya diutus menjadi nabi. Wa unzila alayya fi. Dan saya pertama kali diberikan wahyu. Rawahu Muslimun. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim dari Abu Qatadah Al-Ansari. Disimpulkan Pak, berarti Nabi dulu pernah merayakan maulid dengan puasa apa? Senin. Apakah hadisnya bermasalah? Tidak. Sahih, rawahu Muslimun. Tapi hadis ini Pak tidak bicara tentang maulid secara mantukon, secara bunyi atau secara redaksional, tidak. Dia hanya bicara puasa Senin. Kalau puasa Senin, semua umat Islam ya sepakat ada puasa sunnah namanya puasa Senin. Pokoknya jenengan mengakui kesunahan puasa Senin, Pak, itu sudah sama dengan maulidan, meskipun jarang-jarang melakukan. Artinya apa? Puasa Senin itu kan puasa
ketika Nabi dilahirkan. Kalau segitu ya sudah, nggak perlu untuk jadi politik identitas, karena semua umat Islam mengakui tentang kesunahan puasa Senin. Tapi yang pro terhadap Maulid tadi, Pak, mencari dalil, diantaranya dalil puasa Senin. Berarti yang pertama kali melakukan Maulidan siapa? Rasulullah. Nah, itu pemahaman yang dipaksakan. Yang kedua, itu puasa Asyura. Puasa Asyura, hadisnya itu juga hadis Abu Qatadah Al-Ansari, Pak, atau hadis Ibnu Abbas juga ada. Ketika Nabi hijrah di Madinah, lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, fara'a al-yahuda yasumuna yauma Asyura. Ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, maka Nabi melihat orang Yahudi itu puasa apa? Asyura. Faqal, terus Nabi bertanya kepada orang Madinah itu, atau kepada orang Yahudi yang ada di Madinah itu, ma hadza, hari apa ini? Jawabannya orang Yahudi, hadza yaumun najjallahu bani Israila min aduwihim. Hari ini hari yang Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya. Musa selamat dari kejaran Fir'aun, itu Asyura itu. Sehingga orang Yahudi melakukan apa? Puasa syukran lillah, sebagai bentuk ekspresi kesyukuran kepada Allah. Kemudian Nabi berkata, ana ahakku bi Musa minkum, atau nahnu aula bi Musa minkum. Kalau gitu saya lebih berhak mengikuti syariatnya Nabi Musa daripada kamu. Berarti kesimpulannya, Pak, orang Yahudi melakukan puasa Asyura sebagai ekspresi apa? Kesyukuran. Hari yang sangat mulia bagi orang Yahudi itu hari apa, Pak? Asyura. Karena itu yang merubah sejarah Bani Israel, Pak, dari tanah perjanjian ke tanah dari tanah perbudakan ke tanah apa? Perjanjian. Orang Yahudi menjadi budak di Mesir, Pak, itu selama 4 abad, 400 tahun, sampai Allah mengutus Musa yang hidup di masa Fir'aun yang kedua, Pak, Ramses II kan gitu. Akhirnya Musa bisa mengajak orang Yahudi keluar dari tanah Mesir. Kan ini hari kemenangan. Ekspresi kemenangannya dengan apa? Puasa Asyura. Bagi umat Islam, Pak, ini logika kiasnya. Bagi umat Islam, hari yang paling mulia, karena itu berkaitan dengan kelahiran Nabi yang menjadi khotamul anbiya wal mursalin, Pak. Hari apa? Hari Maulid. Oleh sebab itu Maulid juga bisa dirayakan. Itu namanya dalil apa? Dalil kias, Pak. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Pak, itu kan alim loh, ngarang Fathul Bari, ngarang Bulughul Maram. Tapi namanya ulama, Pak, nggak ada ulama yang maksum. Dia membawa hadis puasa Asyura ke perayaan Maulid, yang bilang siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, tapi kalau kita di Muhammadiyah, Pak, namanya ulama tidak ada yang maksum. Sehingga kalau kita mengikuti ulama itu bukan satu ulama diambil secara total, tidak. Ya, kalau semacam itu kan nanti kita ta'assub, Pak, fanatik, atau berafiliasi kepada ulama tertentu. Sehingga ketika orang Muhammadiyah dipaksa untuk menerima semua takhrij hadis Syekh Albani, kalau pokoknya hadis sudah disahihkan Albani mutlak sahih, ya nggak bisa, Pak. Kadang-kadang kita sepakat terhadap Syekh Albani, kadang-kadang ya tidak sepakat. Meskipun HPT kita, HPT jilid 3 itu kadang diakhiri wasahahahu Albani, disahihkan oleh Albani. Tapi tidak semua hadis yang disahihkan Albani itu pasti sahih menurut ulama yang lainnya. Sehingga kita memposisikan ulama semacam itu. Tidak satu ulama kalau dia bilang pasti semuanya benar. Ini namanya manusia tuh, Pak. Termasuk ustadz atau siapapun itu, termasuk saya. Maka tidak semua pendapat ya pasti betul. Mungkin menurut saya betul, tapi bisa jadi
lemah atau ternyata dalilnya nggak kuat menurut yang lebih pandai, kan gitu kan. Nah, sehingga meskipun hadis tadi puasa Asyura dipahami oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ke Maulidan, itu kan juga dipaksakan. Itu namanya dalil qiyas. Yang terakhir Pak, sebelum nanti kita tutup ya, itu pakai dalil qiyas juga Pak. Ini qiyas ke cerita Abu Lahab. Cerita Abu Lahab Pak, itu disebutkan di Sahih Bukhari. Makanya hati-hati jenengan. Sahih Bukhari nggak main-main Pak. Kitab yang ashahul kitab ba'dal Quran, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Di Sahih Bukhari itu diceritakan cerita tentang Abu Lahab. Sebagian keluarganya Abu Lahab setelah Abu Lahab meninggal Pak, itu bermimpi ketemu apa? Abu Lahab. Ketika bertemu kepada Abu Lahab, tapi sebelumnya Pak, Abu Lahab itu di neraka atau di surga itu? Neraka. Orangnya hidup saja sudah divonis masuk neraka. Tabat yada abi lahbiu watab. Nggak ada orang yang masih hidup divonis neraka kecuali Abu Lahab. Meskipun Abu Lahab itu tampan atau jelek Pak kira-kira? Tampan atau jelek Bu? Abu Lahab itu sangat tampan Pak. Lahab itu Lahab itu kan menyala loh. Maksudnya mukanya mencorong Pak, mencorong ke apa Pak, kemerah-merahan. Orang Arab itu kan kulitnya putih. Kalau putih saja itu enggak bagus Pak. Ya termasuk cewek Arab Pak. Saya di sana kan tahu. Kalau dia ada kemerah-merahan itu luar biasa Pak, cantiknya atau tampaknya gitu. Nah Abu Lahab itu maksudnya apa? Abu Hamroh Pak. Hamroh itu maksudnya wajahnya kemerah-merahan gitu. Itu luar biasa, zamannya luar biasa. Makanya Nabi saja ketika menyebut Aisyah, ya apa Pak? Ya Humaira, wahai wanita yang wajahnya apa? Kemerah-merahan. Tapi meskipun tampan Pak, orang tampan itu jaminan masuk surga atau enggak? Belum. Kalau yang tampan pasti jadi artis Pak, aktor atau artis itu. Yang laki-laki tampan, yang perempuan cantik. Tapi kalau jenengan ditanya artis itu kira-kira lebih banyak masuk surga atau neraka Pak? Ya kan kayak itu sama. Ya maksudnya yang presentasi yang mengajak kebaikan dengan kejelekan banyak mana Pak? Ini kan kejelekan tau gitu. Nah Abu Lahab itu juga tampan gitu loh. Tapi masalahnya sudah divonis oleh Al-Quran, tabat yada abi labiu watab. Sehingga sebagian keluarganya itu bermimpi, dalam mimpinya dia ketemu Abu Lahab, ditanya madza laqita, wahai Abu Lahab, apa yang kau rasakan di neraka gitu. Kata Abu Lahab, lam alqa ba'dakum khairan, saya enggak mendapati kebaikan apapun di neraka karena selalu apa? Disiksa. Ghaira inni suqitu min hadhihi, akan tetapi saya bisa mendapatkan minum dari ini. Dikatakan jempolnya Abu Lahab itu bisa memancar air. Itu pancaran air itu tiap apa? Hari Senin. Kenapa demikian? Kenapa Pak? Ya hari Seninnya kelahiran Nabi, betul. Yang kedua yang dilakukan Abu Lahab apa? Di kitab Maulid Al-Barzanji Pak, sing jenengan dulu pernah baca itu. Sampai paham cerita Abu Lahab atau enggak Pak? Atau sekedar baca saja? Sekedar baca saja ya, enggak tahu maknanya gitu. Nah, ini di Maulid Al-Barzanji. Di sana dikatakan karena Abu Lahab itu pernah apa? Memerdekakan budaknya yang namanya siapa? Thuwaibah al-Aslamiyah. Budak ini yang ngasih berita Abu Lahab ketika siapa? Nabi lahir. Abdullah punya anak Muhammad atau Aminah punya anak
Muhammad. Itu Thuwaibah al-Aslamiyah yang pertama kali ngasih berita kepada Abu Lahab. Ketika Abu Lahab mendengar berita itu, Pak, langsung senangnya bukan main. Sampai yang ngasih berita itu langsung dimerdekakan. Sehingga Thuwaibah tidak lagi menjadi budaknya Abu Lahab. Kemudian berikutnya dia menyusui Nabi Muhammad SAW. Ini diberjanji, Pak, dikatakan wa ardu'adhu ummuhu ayyaman. Yang menyusui Nabi itu ibunya, yaitu siapa? Aminah Zuhriyah. Ayyaman beberapa hari, ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan 9 hari. Thumma ardu'adhu Thuwaibah al-Aslamiyah. Kemudian disusui oleh Thuwaibah al-Aslamiyah. Ini wanita yang menyusui Nabi meskipun tidak terkenal. Yang paling terkenal siapa, Pak, Bu? Siapa? Halimah siapa? Dia ada yang dulu belajar Aqidatul Awam yang ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki itu Al-Maliki. Yang di TPA itu Aqidatul Awam. Di sana dikatakan wa ummuhu Aminatuz Zuhriyah ardu'adhu Halimatus Sa'diyah. Ibunya itu Aminah Zuhriyah, Nabi itu disusui oleh Halimah Sa'diyah. Tapi sebelumnya, Pak, ada Thuwaibah. Yang Thuwaibah ini menyusui Nabi setelah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Allati a'taqaha Abu Lahabin. Yang mana Thuwaibah al-Aslamiyah itu yang dimerdekakan oleh Abu Lahab hina wafathu inda miladi alaihi salatu wassalam bi busroh, ketika membawa berita gembira kepada majikannya, yaitu siapa? Abu Lahab. Nah, saking gembiranya Abu Lahab Thuwaibah dimerdekakan, ini yang menjadikan Abu Lahab itu siksanya ditakfif, diringankan setiap hari Senin. Sehingga yang pertama kali dapat barokahnya maulid itu siapa? Abu Lahab. Orang yang merayakan maulid belum dapat barokahnya, Pak, kan nunggu hari kiamat toh. Kayak hadis tadi, man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, kan nunggu hari kiamat. Tapi Abu Lahab, Pak, belum kiamat sudah dapat barokah itu. Diberi keringanan tadi, Pak. Ya kan itu. Padahal Abu Lahab itu orang apa? Orang kafir, Pak. Sampai seorang ahli hadis, Pak, namanya Al-Hafidz Syamsuddin Muhammad ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi. Dia bikin syairnya ini yang dibaca oleh Gus, Pak, dari kitab Haulal Ihtifal itu, yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki itu, Pak. Bagaimana syairnya? Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bi tabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Ini kitab yang dibaca oleh Gus Bah itu. Ini kitabnya ini, Pak. Idza kana hadza kafiran, kalau orang kafir ini saja, maksudnya siapa? Abu Lahab. Jaa dhammuhu, sudah dikritik oleh Al-Qur'an. Bi tabbat yadah, dengan turun surat apa? Tabbat yada abi lahabiyu wa tab. Tempatnya di mana nanti? Fil jahimi mukhallada, di neraka jahim selamanya. Anta annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Ada cerita yang disebutkan di kitab Sahih Bukhari, setiap hari Senin dia dapat dispensasi siksa. Kenapa? Lisururi bi ahmada, karena gembira saat kelahirannya Nabi Muhammad dengan memerdekakan siapa? Budaknya, yaitu Thuwaibah al-Aslamiyah. Terus, Pak, di penutup syair ini, fama dhannu bil abdilladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Bagaimana pendapatmu dengan seorang hamba yang sepanjang hidupnya dengan Nabi Muhammad dia gembira, wa mata muwahhida, dan mati dalam keadaan bertauhid. Kalau orang merayakan maulid itu kan didasari apa, Pak? Kegembiraan. Wong gembira terhadap maulid kelahirannya Nabi kok dilarang. Dan bahkan
baca dzibah atau berjanji setiap hari Pak, atau malam Jumat, atau paling enggak selapanan pisan Pak. Atau malam Selasa Pak. Matinya bertauhid, tidak sebagaimana Abu Lahab. Masa masuk neraka jelas enggak berani Pak. Abu Lahab saja orang kafir, neraka saja tiap hari Senin apa Pak, enggak menyiksa kan gitu, dapat keringanan apa, siksa. Apalagi yang merayakan Maulid. Bagaimana jawaban jenengan Pak? Ini dalil kias Pak namanya. Jawabannya Pak, ini enggak saya tulis di sini ya. Jawabannya Pak, yang ada. Yang pertama, hadis tadi meskipun disebutkan oleh siapa? Al-Imam Al-Bukhari, tapi hadisnya itu mursal Pak. Kenapa kok mursal? Ada perawi namanya Urwah, dia tidak menyebutkan dari mana hadis ini. Hadis ini kan hanya cerita tentang sebagian keluarga Abu Lahab yang mimpi ketemu Abu Lahab, bertanya tentang kondisinya tadi Pak. Kata Abu Lahab, tiap hari disiksa kecuali hari Senin dapat dispensasi siksa. Hadis ini mursal. Mursal itu ada perawi yang gugur. Sehingga meskipun dalam Sahih Bukhari Pak, kalau hadisnya itu tidak muttasil, itu tidak disebut hadis sahih. Kalau yang mursal, ketika dikaji sanadnya ada yang sahih, ada yang tidak. Maksudnya yang disepakati itu kalau hadisnya muttasil itu. Saya dipahami nggak? Bisa ya? Maksud kita katakan semua hadis yang dalam Sahih Bukhari itu sahih kalau dia muttasil. Itu maksudnya gitu. Yang kedua, pensyarah kitab Sahih Bukhari Pak, namanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, nulis kitab namanya Fathul Bari, ada 18 jilid Pak, saya punya itu 18 jilid. Di sana ketika Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengomentari cerita Abu Lahab tadi Pak, dikatakan wa fil haditsi dalalatun ala annal kafira qad yanfa'uhu al-amalu as-shalih fil akhirah. Dari hadis itu seolah-olah dipahami orang kafir itu amalannya yang dilakukan di dunia itu bisa memberikan manfaat baginya di hari akhirat. Jenengan sepakat atau enggak Pak? Ada orang kafir sangat kaya, punya jiwa sosial yang cukup tinggi, suka membantu orang miskin, tapi masalahnya tidak beriman. Itu kira-kira amalnya bermanfaat atau enggak Pak? Tidak. Abu Lahab kan sama Pak. Ketika gembira kepada Nabi, kelahirannya Nabi dibuktikan dengan amal soleh apa? Memerdekakan budak. Tapi masalahnya belum beriman. Bermanfaat atau enggak? Tidak. Makanya Ibnu Hajar bilang Pak, lakinnahu mukhalifun li dhahiril Quran. Hadis ini dohirnya berlawanan dengan keterangan Al-Quran. Kan syaratnya amal diterima kan dua Pak. Yang pertama ikhlas, yang kedua apa? Harus amal soleh, atau kalau konteks ibadah ya sesuai dengan sunnah. Kalau konteks muamalah duniawiyah, kalau rezeki ya harus halal. Dalilnya apa? Faman kana yarju liqa'a rabbi apa Pak? Falyamal amalan sholiha. Siapa yang ingin bertemu kepada Allah hendaklah beramal soleh. Amal soleh itu kalau sholat dalam konteks ibadah sholat ya harus benar sesuai dengan sunnah. Berarti kalau sholatnya nggak beres itu tidak amal soleh. Kalau perkara keduniaan ya rezeki harus halal dan seterusnya ya. Terus apa? Wala yusyrik bi ibadati rabbi apa? Ahada, harus ada ketauhidan. Abu Lahab kan nggak ada ketauhidan. Bagaimana amalnya bisa apa Pak? Memberi manfaat. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati apa Pak? Rabbihim wa liqaihi fahabitat a'maluhum. Orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah dan mengingkari bisa ketemu Allah, apa Pak? Fahabitat a'maluhum. Amalnya akan sia-sia.
Dalam surat Al-Furqan apa Pak? Wa qaddimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an apa? Manthura. Orang-orang kafir itu di hari akhirat akan mengira amalannya bisa memberi manfaat, ternyata apa Pak? Faj'alnahu haba'an manthura, akan dijadikan oleh Allah sebagaimana debu yang bertaburan atau bertebangan, nggak bisa memberikan apa? Manfaat. Sehingga keterangan hadis ini Pak bertentangan dengan ayat Al-Quran, sehingga nggak bisa diterima. Yang kedua Pak, tadi kan cerita mimpi, cerita melalui mimpi, itu disebut ilham melalui mimpi Pak. Kalau mimpinya Nabi, semua ulama sepakat Pak, bisa jadi wahyu. Buktinya apa Pak? Tentang korban. Itu kan Nabi Ibrahim mimpi menyembelih anaknya, tapi masalahnya Nabi Ibrahim apa? Nabi. Nah sekarang yang mimpi tadi siapa Pak? Sebagian keluarga Abu Lahab, manusia biasa. Mimpinya jenengan bisa dijadikan dalil Pak. Oh, saya tadi malam diperintah oleh Allah menyembelih anak saya. Jenengan lakukan atau enggak? Nah, kalau dilakukan ya langsung dipenjara Pak. Kenapa? Ini karena manusia. Nah sehingga kalau ru'ya manam selain Nabi, dalam konteks cerita Abu Lahab itu yang bermimpi bukan Nabi, tapi keluarga Abu Lahab, tidak bisa dijadikan hujjah. Yang berikutnya Pak, kalau seandainya hadis ini sahih Pak, maksudnya meskipun mursal ada sanad yang menghubungkan sampai perawi atas tadi, sebagian keluarga Abu Lahab, misalnya betul, kemungkinan besar cerita ini khusus untuk Abu Lahab. Yang kedua, cerita ini diceritakan sebelum turunnya ayat-ayat Al-Quran tadi. Ulaikal ladzina apa Pak? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi fahabitat a'maluhum, sebelum turun ayat ini. Atau wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu apa? Haba'an manthura. Artinya ayat-ayat ini menasakh, menghapus keterangan-keterangan sebelumnya, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Sehingga fatwa tarjih Pak, dalam konteks maulud tidak menggunakan ijtihad qiyasi, tapi kelompok yang pro maulid atau maulud itu pasti pakai dalil ijtihad qiyasi tadi Pak. Puasa Senin Kamis, puasa Asyura, atau cerita Abu Lahab. Dan sehingga Muhammadiyah menempuh ijtihad istislahi, boleh dilakukan ketika membawa maslahat, tapi ketika dilakukan tidak boleh ada hal-hal yang menyimpang dari akidah dengan melakukan apa yang diistilahkan dengan apa Pak? TBCS. Mungkin itu saja kajian saya. Ini ada pertanyaan atau enggak? Ada, monggo Pak, monggo. Ya. Kemudian juga ada problem sekularitas. Nah, batasannya itu sampai di mana antara dunia dan duniawiah, dan sekularitas itu hubungannya dengan sekularitas. Pak. Di kitab Masail Al-Khams Pak, di masalah 5, kenapa kok Muhammadiyah membedakan antara ad-din dan ad-dunya? Kan seolah-olah ada dikotomi ini. Ada dikotomi kan itu. Agama beda dengan keduniaan. Perkara agama beda dengan keduniaan. Berarti kalau dikotomi kan sekulerisme Pak. Paham yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Padahal ad-dunya masra'atun lil akhirah.
Maksudnya Muhammadiyah tidak seperti itu. Memang dulu awal-awal pernah disoal, Pak. Oh, Muhammadiyah kok kayak berpaham sekuler. Harus dipisahkan dulu, ini perkara dunia atau perkara apa? Agama. Dalil pemisahan itu ada, Pak. Di antaranya pembukaan khutbah yang sering kita baca itu. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ala umuri dunya waddin. Kan pakai wawu, Pak. Wawul atof. Yang bisa bahasa Arab apa? Wawu itu ya dulu alal mughayyarah. Sesuatu yang dihubungkan. Wawu itu kan conjunction, Pak. Huruf yang menghubungkan dua hal. Itu harful atof. Berarti dua-duanya berbeda. Saya dan jenengan. Ana wa anta. Berarti saya, ana, bukan kamu. Kamu juga bukan saya. Dua hal yang berbeda. Makanya tadi wabihi nasta'in ala umuri dunya, terus apa, Pak? Waddin. Berarti ada umur ad-dunyawiyah, ada umur diniyah. Meskipun dalam konsepnya, Pak, selalu berhubungan, tapi perlu untuk dipetakan karena melahirkan dua kaidah, Pak. Kalau perkara agama harus Quran dan sunnah, sehingga apa, Pak? Al aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal ibadah apa? Haram. Harus cari dalil Quran dan sunnahnya. Akidah, Pak, nggak boleh kita percaya selain ada dalilnya. Meskipun perdukunan itu sekarang bisa menjadi solusi, Pak, tapi masalahnya ditolak oleh agama, ya kan, Pak? Zaman semakin edan, dukun kan semakin dipercaya, Pak. Padahal hadisnya mengatakan apa? Man ata arafan, siapa yang mendatangi tukang ramal, atau man ata kahinan, siapa yang mendatangi kahin. Fasalau an syai'in, konsultasi tentang sesuatu. Fasaddaqu, setelah dikonsultasikan benar ya, kayak itu ya. Yakin, diamalkan. Lam tuqbalahu salatun arba'ina yauman, 40 hari sholatnya enggak diterima. Kenapa? Kan ini perkara akidah. Kalau akidah ya harus Quran dan sunnah. Sebagaimana ibadah, Quran dan sunnah. Artinya kita melakukan ibadah hukum asalnya haram, berakidah juga hukumnya asalnya apa, Pak? Haram, kecuali ada dalil yang menjelaskan itu. Sehingga kalau maulid kita kategorikan sebagai perkara agama, harus ada dalilnya. Tapi kalau dunia, Pak, antum a'lamu bi umuri dunyakum, lahir kaidah apa, Pak? Al aslu fil asya al ibahah. Hukum asal sesuatu perkara keduniaan itu apa? Boleh. Sehingga kalau yang disebut perkara keduniaan nggak ada perintah, nggak ada larangan. Ibu-ibunya jawab, Bu, jenengan dek wau masak napa, Bu? Masak napa, Pak? Jenengan dimasak napa? Jangan menir, kok menir kawe senengan. Hukum masak jangan menir, Pak. Hukumnya apa? Jenengan perlu untuk cari dalil atau enggak? Enggak usah. Kenapa? Perkara dunia. Sehingga memasak sayur menir enggak ada perintah, enggak ada larangan, tapi bisa kita simulkan hukumnya apa? Boleh. Al aslu fil asya al ibah, karena masak jangan menir enggak ada hubungannya dengan perkara agama. Ada hubungannya dengan perkara apa? Keduniaan, tergantung seleranya bapaknya. Nek bapaknya gak seneng sayur mesir, sayur apa, Pak? Menir, yo ibunya suka dimarahin kok. Bu, mendino kok masak menir. Ini kan perkara dunia, Pak. Nah, sehingga dalam melakukan kajian terhadap persoalan, Pak, kalau ditarjih harus dipetakan dulu. Kalau enggak nanti salah, Pak. Perkara dunia jenengan hukumi bid'ah itu. Bid'ah pakai HP bid'ah. Pakai HP itu kan perkara dunia, berarti tidak berlaku bid'ah gitu loh, maksud saya itu. Nah, maulid itu misalnya dikatakan bid'ah. Kalau perkara ini dunia ya enggak ada bid'ah. Tapi kalau maulid dibawa ke agama, misalnya kalau maulid harus baca kitab mawalid, Pak. Ini kan jadi persoalan agama.
Kalau enggak berdosa. Ada mahalul qiyam, rohnya Nabi datang gitu. Mahalul qiyam itu menjadi perkara agama, berarti kan butuh dalil. Kalau tidak ada dalil masuk apa Pak? Perkara agama kalau enggak ada dalil dilakukan masuk apa? Masuk apa? Masuk bid'ah. Itu loh itu. Sehingga penting Pak untuk memetakan. Oleh sebab itu semua kajian tarjih sebelum menjawab harus dipetakan perkara agama atau dunia. Kalau belum bisa memetakan, ya berarti bisa terjadi apa Pak? Kesimpulan yang keliru. Mungkin itu saja, yang nggak ada yang lain karena sudah capek juga saya. Sudah nggak ada ya? Masih lagi Pak. Yang terakhir Pak ini terakhir. Dinasti Ubaid. Ya, dinasti. Ya. Pada awal ketiga Hijriah. Pertanyaan saya, siapa yang pertama kali mengharamkan atau membid'ahkan Maulid Nabi? Ya. Jadi Maulid itu Pak, itu kapan pertama kali dilakukan? Itu perdebatan Pak. Ada yang mengatakan dinasti Fatimiyah antara abad 3 atau 4 di fatwa tarjih ada Pak. Itu. Di I'anatul Thalibin itu Raja Al-Irbil, ada yang baca Arbil. Namanya Al-Malik Al-Mudhaffar Pak. Al-Malik Al-Mudhaffar. Itu abad ke-7 Pak. Tapi kalau searchingan jenengan kok bilang abad 3. Kalau di I'anatul Thalibin itu abad ke-7. Jangan cek di I'anatul Thalibin. Abad ke-7. Itu perayaan Maulid yang paling besar dalam sejarah Pak. Itu menyembelih ayamnya, saya lupa Pak. Pokoknya sekitar 10.000 ayam, pokoknya nggak tahu lah. Pokoknya disebutkan menyembelih ayam, menyembelih kambing, saya nggak ingat jumlahnya. Pokoknya yang paling besar dalam apa? Sejarah itu. Ada ulama namanya Abu Dihyah Pak. Abu Dihyah itu yang menulis kitab Mawalid sebelum lahir kitab ini Pak. Namanya At-Tanwir fi Maulidi Al-Bashir An-Nadhir Pak. Itu dihadiahi 1.000 dinar berapa Pak oleh Malik Al-Mudhaffar. Saya kurang begitu ingat ya. Itu kitab pertama kali yang menceritakan apa? Maulid itu. Sebelum lahir apa? Al-Barzanji. Tapi kesimpulannya Pak, itu kan tidak dilakukan di zaman Nabi atau zaman sahabat gitu. Dan tapi ulama Pak, termasuk Ibnu Taimiyah, Imam Syaukani, bukan Ibnu Taimiyah itu membolehkan, Imam Syaukani itu tidak sepakat terhadap perayaan Maulid, tapi membolehkan ketika Maulid hanya menceritakan sejarah Nabi sama makan-makan, gak diisi dengan yang lain. Termasuk Ibnu Taimiyah itu kan sekarang lagi rame Pak. Kitabnya Ibnu Taimiyah namanya Al-Iqtida' As-Sirat Al-Mustaqim. Ibnu Taimiyah yang dianggap referensi rujukan ulama Saudi atau Salafi, ternyata di Iqtida' As-Sirat Mustaqim Ibnu Taimiyah membolehkan Maulid. Tapi yang perlu dikaji di situ, Maulid apa yang diperbolehkan oleh Ibnu Taimiyah. Kalau mungkin Maulid harus pakai ini, Ibnu Taimiyah ya tentu menolak Pak. Sebagaimana Imam Syaukani tidak sepakat terhadap Maulid karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi Imam Syaukani membolehkan perayaan Maulid ketika diisi makan terus apa? Bercerita tentang sejarah Nabi. Kalau kita bikin ngajian, apa yang salah? Kan nggak ada yang salah toh, gitu. Ngasih makan kan nyeneng ngomong toh Pak. Masuk di dalam Islam nggak mengharamkan ngasih makan, tapi ngasih makan yang tidak dihubungkan dengan keyakinan tertentu. Karena adanya ngaji kasih makan. Tapi kalau perayaan Maulid sekarang dengan berbagai macam ritualnya Pak, itu mungkin
Ibnu Taimiyah dan Imam Syaukani jadi nggak sepakat juga. Dan ini dalam pandangan saya Pak, bukan berarti karena saya orang Muhammadiyah. Pandangan Muhammadiyah itu bisa menjembatani dua pendapat yang kontras ini Pak. Kan Muhammadiyah tidak anti maulid tapi juga tidak pro maulid yang fanatik gitu. Ya lihat perayaan maulidnya bagaimana. Kalau kayak gini dianggap maulid kan nggak ada masalah tuh, apa yang salah gitu. Mungkin itu ya. Sehingga fatwa tarjih itu saya kira itu Pak sangat moderat gitu. Sangat moderat gitu. Sehingga kita tidak terjebak pada perdebatan yang di medsos itu antara pro dan kontra. Itu kan nggak bisa ketemu Pak itu antara pro dan yang kontra. Mungkin sekian kajian kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.